Di tengah kesibukan berkampanye secara daring, Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi dengan kader Partai Golkar di Surakarta, Jawa Tengah. Sementara pasangan Bajo bersilaturahmi dengan para pemuka agama untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan visi misi. Berbagai kegiatan dilakukan Gibran Rakabuming Raka untuk mendongkrak suara di Pilkada Surakarta, Jawa Tengah. Selain berkampanye secara daring, calon wali kota Surakarta nomor urut 1 ini juga bersilaturahmi dengan kader DPD Partai Golkar. Gibran mengaku dirinya mengutamakan kesehatan masyarakat sehingga dalam kampanye selalu mematuhi aturan yang dikeluarkan KPU dengan menjalankan protokol kesehatan. Gibran menargetkan perolehan suara 92% dalam Pilkada Surakarta, Jawa Tengah, Desember nanti. Target 92% dianggap target rasional, mengingat hampir semua partai mendukung pasangan Gibran Teguh. Ya, tadi saya menyampaikan target pemenangannya berapa, ya tadi sudah disanggupi, dan itu angka-angka yang sangat bisa diraih. Dari dukungan partai politik yang ada di Solo, pertimbangannya selain dukungan partai apalagi? Ya, dukungan partai, dukungan warga, semua. Kita memang dari awal targetnya sebesar itu. Sementara pasangan Bajo memanfaatkan masa kampanye dengan bertemu para pendeta Kristen se-Surakarta. Pasangan Bajo yang didampingi tim pemenangan menyampaikan visi misi kepada pemuka agama sekaligus menyerap aspirasi yang kemudian diolah untuk dijadikan kebijakan. Bagio Wahyono mengaku mendapatkan masukan dalam pertemuan ini, diantaranya tentang pengelolaan sungai, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas keperluan terkait keagamaan. Sesuai dengan harapan masyarakat, nanti di TIP juga tentang masalah untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Selain bersilaturahmi dengan tokoh agama, pasangan Bajo juga bertemu dengan budayawan serta warga untuk mendongkrak suara dalam Pilkada Jawa Tengah. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution bertemu warga di kawasan padat penduduk di Kampung Kubur, Medan untuk menyerap aspirasi warga. Sementara Ahyar Nasution bertemu dengan tokoh agama sekota Medan untuk menyampaikan visi misi membangun kota Medan. Kehadiran calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution di Kampung Kubur, Kecamatan Medan Petisah, Medan disambut antusias warga. Di lokasi yang identik dengan kampung narkoba ini, menantu Presiden Joko Widodo ikut bergotong royong bersama warga dan relawan membersihkan sampah di pinggir Sungai Babura, Kampung Kubur. Usai bergotong royong, Bobi juga berdialog, menyerap aspirasi warga. Banyak harapan warga terhadap Bobi Nasution diantaranya memperhatikan kesehatan, kebersihan, kesejahteraan ekonomi warga, serta menghilangkan anggapan kampung narkoba. Depannya nggak ada lagi kampung kubur, kampung narkoba, tapi kampung kubur itu kampung kuliner, gitu Bang. Siap. Itu komitmen kami. Karena masyarakat juga menginginkan perubahan itu bisa terjadi kalau memang masyarakat di sini sudah menginginkan. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution bertemu dengan sejumlah tokoh agama Kristen yang tergabung dalam komunitas Kristen Protestan dan Katolik kota Medan. Di hadapan para tokoh agama, calon wali kota yang didukung PKS dan Demokrat tidak mau berjanji muluk-muluk untuk membangun kota Medan ke depan. Meski demikian, salah satu visi utama jika terpilih sebagai wali kota Medan, yakni membuat kota Medan menjadi cantik dan berkarakter serta berbineka. Dan kita hari ini bersama-sama ingin mewujudkan Medan itu kota yang memang berbineka. Salah satu visi yang akan kami sampaikan adalah Medan cantik. Cantik itu adalah cantik luar dalam, baik mentalitasnya, fisik kotanya cantik, sehingga banyak orang yang tertarik untuk datang ke kota Medan. Dalam kesempatan ini, Ahyar memaparkan program pembangunan bagi Medan, diantaranya memperbaiki birokrasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan infrastruktur. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil milik tim kampanye salah satu paslon Pilkada Kabupaten Mojokerto yang berisi tumpukan uang viral di media sosial. Sementara Bawaslu hingga kini masih menginvestigasi kasus tersebut.
Warga Mojokerto, Jawa Timur dihebohkan dengan video mobil berisi tumpukan uang yang diduga milik salah satu paslon peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto. Di dalam mobil terdapat ceceran uang pecahan Rp100.000 yang menutupi dashboard hingga kursi belakang. Menanggapi beredarnya video itu, Ketua Tim Kampanye Ikvina Bara Santoso mengakui mobil tersebut salah satu milik tim kampanye Iqbar bernama Najib. Pihaknya memastikan dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Mojokerto tidak ada unsur politik uang. Sementara pasca viralnya video mobil berisi uang, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan tim Gakumdu untuk menginvestigasi lebih dalam dan akan memanggil tim Ketua Kampanye Ikvina Bara. Setelah menerima video itu, kami langsung berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di sentra Gakumdu, terutama di penyidik kepolisian. Jadi kami saling memberi informasi berkaitan dengan proses investigasi yang kami lakukan. Pasangan Ikvina Bara maju dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto diusung koalisi banyak partai, yaitu Partai Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKS. Dr. Ikvina Fatmawati, mantan istri Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa, yang ditangkap KPK dalam kasus gratifikasi jabatan. Sedangkan Muhammad Albara adalah putra Kiai Asep Saifuddin Halim, pemilik pondok pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan untuk mengkonfirmasi adanya tumpukan uang di dalam mobil tim sukses salah satu paslon di Pilkada Mojokerto, sudah bergabung bersama kami Muhammad Santoso, Ketua Tim Pemenangan Paslon Ikvina Bara. Selamat sore Pak Santoso. Selamat sore. Baik Pak Santoso, langsung saja kami ingin tanyakan, jadi sebenarnya uang yang ditemukan di mobil tim ses ini milik siapa dan untuk apa kegunaannya? Saya tidak tahu. Setelah klarifikasi dengan pihak terkait, bahwa itu hanya untuk main-main saja, tapi itu nggak tahu kalau dampaknya seperti ini. Saja seperti apa, mereka Pak? juga nggak tahu. Ya? Maksudnya main-main saja itu apa, Pak? Ya hanya untuk konsumsi pribadi dia saja. Ketika kita konfirmasikan begitu. Dengan adanya tumpukan uang di mobil bertuliskan pasangan calon yang Anda jagokan, ini bisa dibilang adalah tuduhan serius bahwa adanya money politik. Kalau dianggap main-main saja itu bagaimana, Pak? Saya tidak mengerti. Saya begini, maksudnya begini, mereka melakukan video itu saya juga tidak melalui arahan dari tim kampanye, sehingga mereka itu hanya bisa pribadi. Ini adalah mobil pribadi, Pak? Itu mobil pribadi dia, ya kebetulan memang karena saking semangatnya dia untuk memenangkan tim Iqbar ini, sehingga dia juga mencoret-coret nama. Ada tanda tangan juga di situ waktu pendaftaran dulu memang dibuat untuk pendaftaran. Dia mencoret-coret mobilnya gitu. Kalau yang kita koordinasi adalah kita branding dengan gambar dan stiker itu yang aneh. Tapi kalau dia sudah melakukannya sendiri gitu. Baik, Pak Santoso, berarti dengan beredarnya video ini, jika memang yang memiliki mobil itu adalah anggota tim pemenangan paslon jagoan Anda, justru bukankah ini membawa stigma negatif terhadap pasangan calon Anda? Wah, sangat negatif sekali ini. Sangat negatif dan kita merasa sangat dirugikan walaupun itu hanya dia menganggap main-main. Pak, jadi yang membuat video ini dari siapa, Pak? Apakah ini yang membuat video dari tim ses juga atau bagaimana? Bukan. Sebenarnya dari tim ses kan selalu kita koordinasi. Jadi siapa, Pak? Apakah Bapak mengenal pemilik mobil dan yang menyebarkan video ini, Pak? Yang kalau kita tahu mengenal, yang punya mobil itu adalah Najib, salah satu tim pemenangan juga, anggota tim pemenangan. Iya. Okay. Karena kita. Ya. Tapi justru malah menjelekkan pasangan calon yang ia jagokan. Ya itulah. Akhirnya memang ada gerakan yang kadang-kadang yang sangat tidak menguntungkan bagi kami. Sehingga kami harus mengurusi hal-hal yang tidak penting. Padahal setiap hari kami harus melakukan kampanye. Baik, jadi Anda akan melaporkan orang yang pemilik mobil itu yang kemudian menyebarkan video ini, Pak? Ya nanti akan kita kita proses juga nanti bagaimana setelah proses hukum, Pak? Ya mungkin kita juga akan lakukan itu. Siapa yang bertanggung jawab
paslon yang melakukan itu. Uang sebanyak Sehingga kami itu tidak- ada di dalam mobil untuk apa, Pak? Uang Saya tidak siapa? tahu. Kami semua tidak tahu. Kami tidak mengetahui. Kami Kalau tidak mengetahui berarti Bapak belum memanggil oknum tim pemenangan Anda ini ya Pak ya? Belum diperiksa oleh Anda ya sebagai ketua tim pemenangan ya Pak ya? Ya, ini sore ini baru kita periksa. Sore ini kita minta tanda tangan. Kami sudah untuk tidak nanti klarifikasi apa maunya, apa motifnya, sehingga kita biar bisa tahu menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang dilakukan itu adalah sangat merugikan kami sebagai tim dan juga pasangan kami dukung itu. Gitu. Pemilik mobil ini posisinya apa Pak di tim pemenangan? Wakil sekretaris. Sebagai sekretaris. Ya, tapi yang membuat video itu kan tidak ada gambarnya dia. Ini maksudnya Bukan yang orang pembuat lain. video dan pemilik mobil adalah oknum yang berbeda Pak? Mungkin beda. Belum Bukan diketahui dia, secara pasti ya Pak ya? Bukan, belum diketahui secara pasti. Baik, Ya. berarti kalau dari tim Anda apa yang dilakukan untuk mengetahui siapa yang merekam dan menyebarkan video ini? Kalau memang itu melanggar dari akan kita laporkan. Kalau memang itu akan ditegur secara keras, jangan mengulangi lagi kalau gitu. Jadi akan kita gunakan mekanisme yang ada. Kita juga akan berkonsultasi dengan tim hukum saya, tim hukum kami untuk membuat satu masalah ini biar clear di masyarakat. Baik, sebenarnya jika memang tidak ada bukti pasangan calon Anda melakukan politik uang itu tidak akan berdampak. Namun dengan adanya tumpukan uang di mobil berlabel pasangan calon Anda itu menimbulkan stigma sendiri di masyarakat bahwa pasangan calon Anda melakukan politik uang, Pak. Iya, itulah. Itu kerugian bagi kami. Jadi itu kami akan proses. Kami akan berkonsultasi dengan tim hukum kami. Kalau memang harus dilanjutkan bagaimana prosesnya. Kalau nanti kita harus bagaimana, tetap kita akan berkonsultasi dengan tim hukum kami. Uang yang ada di dalam mobil ini milik siapa Pak? Sudah diketahui? Ya itu katanya, itu masih kata-katanya kan kita belum tahu. Pokoknya itu tidak tidak dari tim kami. Jadi saya tanya itu main-main saja ya, kita masih telepon-teleponan saja. Baik, rencananya akan dipanggil sore ini Pak. Apakah sudah ada dari sesama tim pemenangan yang bertanya maksudnya apa, tujuannya apa? Sudah ada informasi yang masuk ke Bapak mengenai itu? Ya informasinya cuma dia mau main-main saja. Dia habis dari nagih uang gitu katanya. Nagih terus dia dapat uang. Seperti itu dibuat main-main seolah-olah itu ya saya nggak tahu apa motifnya, saya juga nggak tahu. Tapi itu sangat merugikan bagi kami juga. Tapi mobil ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan kampanye, Pak? Ya kadang-kadang. Kan kita kampanyenya kan ada zona 1, 2, 3. Kalau di zona itu kadang-kadang digunakan, kadang tidak. Karena kami kan juga banyak tim relawan-relawan juga yang mobilnya di branding. Banyak puluhan, bahkan sampai 10-an mobil yang di branding. Tapi mereka tidak di branding dari tim, tapi memang ditulis secara dari tangan. Dia ditulis dari tangan, saya nggak tahu juga dari mana itu. Baik, Intinya gini. Pak Santoso, karena memang ini merugikan pasangan calon yang Anda bina atau yang dijagokan oleh Anda, sejauh ini apa penyelidikan secara internal yang Anda lakukan? Karena memang ini secara jelas dilakukan oleh sekretaris tim pemenangan. Iya. Penyelidikan apa ya? Sudah sejauh mana penyelidikannya, Pak? Tim sudah dipanggil sama Pak Kiai Hasan. Baik. Kami belum bisa konfirmasi karena Pak Hasan masih di luar kota. Hari ini saya akan melakukan koordinasi terkait hal tersebut sehingga kami akan bisa menjawab secara pasti. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Santoso. Semoga segera terang benderang masalah ini, karena jujur saja video seperti ini justru akan berdampak buruk bagi tim pemenangan, bagi pasangan calon Ikvina dan Bara. Terima kasih Pak Muhammad Santoso telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, sebelumnya organisasi masyarakat bernama Jari 98 diduga membagikan uang kepada masyarakat saat masa kampanye Pilkada Tangsel untuk mendukung salah satu pasangan calon. Peristiwa ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye Pilkada 2020 pada 26 September lalu.
Inilah video jaringan aktivis reformasi Indonesia atau JARI 98 yang membagikan uang kepada masyarakat di lapangan Ciater, Tangerang Selatan. Aksi ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye Pilkada 2020 pada 26 September lalu. Acara dimaksudkan untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 yakni Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan yang berlaga dalam Pilkada Tangerang Selatan. Meski demikian, aktivis JARI 98 membantah aksi bagi-bagi uang untuk kepentingan politik. Aksi pengumpulan masyarakat ini juga dilakukan di masa pandemi yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan. Deklarasi bahwa JARI 98 yang ada di Tangsel dukung nomor urut 3. Nomor urut 3. Benyamin. Ya, jadi nggak ada yang namanya nyawer itu buat kepentingan politik. Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan akan menyelidiki temuan dugaan pelanggaran aksi pembagian uang serta pelanggaran protokol kesehatan oleh Ormas JARI 98. Bawaslu akan memberikan sanksi apabila kegiatan yang dilakukan Ormas jika terbukti melanggar Undang-Undang Pilkada. Mungkin baru kita pelajari nanti. Yang jelas dari YouTube tersebut kita melihat ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 187A. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye daring menjadi salah satu strategi yang diterapkan pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020. Seperti yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah Kota Manado, Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan. Dengan menggunakan aplikasi rapat online, Paula menyapa konstituennya yang berada di Kota Manado. Kampanye perdana pasangan calon kepala daerah Kota Manado, Paula Runtuwene dan Harley Mangindaan dilaksanakan secara virtual. Meskipun dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi rapat online, pasangan calon kepala daerah nomor urut 4 ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan saat memasuki lokasi kampanye di rumah makan Warung Kobong Manado. Pasangan yang diusung Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Nasdem ini menyampaikan program andalannya kepada para simpatisan yang tersebar di 11 kecamatan. Tentu kita punya strategi-strategi. Tadi saya katakan lewat visi dan misi jelas, programnya jelas. Nah sekarang bagaimana kita menyatukan katakanlah masyarakat dengan semua segmen yang ada, tentu berbeda-beda, yang milenial, yang tentunya orang tua seperti apa, semua tercover dalam visi misi itu. Ya, sehingga kami memastikan siapapun dia warga Kota Manado dengan memilih paslon nomor 4 akan tentunya terjawab semua kebutuhan. Pilkada Kota Manado diikuti oleh 4 pasangan calon. Walaupun berkampanye secara virtual, pasangan Paula dan Harley yakin semua visi dan misi yang mereka sampaikan bisa didengar oleh pemilihnya. Bersama Partai Perindo, pasangan yang populer dengan jargon paham ini optimis mampu memenangkan hati masyarakat Manado dan membawa kota Tinutuan menjadi lebih baik dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Ucapan terima kasih dan penghargaan dari saya kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI tak akan pernah sebanding dengan pengorbanan tulus jiwa dan raga yang telah diberikan. Sinergi untuk negeri. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Diduga akibat korsleting, sebuah toko mebel di Jakarta terbakar. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.